Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Semenjak masih kecil, ada orang tua yang rela menggunakan 24 jam kehidupannya untuk merawat dan menemani sang anak untuk berkembang dan bertumbuh dewasa. Setelah mulai membesar, sang anak akan memasuki kehidupan sekolah, di mana di dalamnya terdapat guru-guru dan pengajar yang akan membantunya memahami kehidupan atau bahkan mengajarkan kepadanya hal-hal wajib dan mendasar terkait agama Islam yang dibutuhkan. Beranjak di dunia pernikahan, sang anak akan memiliki pendamping hidup yang rela menemaninya dalam suka maupun duka, pasangan hidup yang agama seseorang bergantung erat dengannya. Lalu, pernahkah terbetik dalam hati untuk barang sekali mengucapkan jazakumullahu khairan atau terima kasih kepada orang-orang yang telah banyak berjasa? Mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, terutama ibu yang sudah mengandung ataupun bapak yang rela berkendara dalam hujan, menerjang panasnya kota untuk menghidupi anaknya. Kepada guru yang telah begitu banyak mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada muridnya. Kepada suami atau istri yang telah rela hidup bersama hingga saat ini. Di antara bentuk syukur yang paling besar terhadap nikmat dan rezeki yang didapatkan di kehidupan dunia ini adalah bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi perantara terwujudnya kenikmatan dan karunia tersebut. Hal ini tentu saja bukanlah perkara yang mudah. Seringkali manusia melupakan dan menganggap remeh bersyukur dan berterima kasih kepada manusia. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surah Saba 13. Hal ini tentu saja bukan tanpa sebab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4811. Ada beberapa ulama mengatakan, makna hadis tersebut adalah sesungguhnya siapa yang tabiat dan kebiasaannya masa bodoh, tidak peduli dan mengingkari kebaikan orang lain, serta tidak berterima kasih kepada mereka, maka ia pun dengan mudahnya juga tidak bersyukur dan berterima kasih serta mengingkari kebaikan-kebaikan dan nikmat Allah Ta'ala. Hubungan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dan rasa syukur kepada manusia. Asalnya, sebagaimana Allah lah yang telah menciptakan kita, maka semua kenikmatan dan rezeki yang sampai pada diri kita sumbernya pun dari Allah Ta'ala. Manusia dituntut dan diperintahkan untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala dengan beribadah, beramal, menjauhkan diri dari dosa, serta memanfaatkan kenikmatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Rezeki yang Allah Ta'ala berikan ini seringkali akan melalui perantara seorang manusia. Sebut saja ilmu yang bermanfaat, hidayah, dan amal-amal kebaikan, semuanya itu bisa kita kenal dan kita pelajari melalui perantara para nabi dan orang-orang saleh. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena telah mengutus para nabinya serta memperbanyak orang saleh di antara kita. Selain kita juga harus bersyukur kepada para rasul dan perantara tersebut. Karena rasa syukur dan terima kasih kita kepada mereka merupakan realisasi rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Beberapa orang yang terkemuka mengatakan, jikalau setan mengetahui ada jalan yang lebih utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala selain rasa syukur, pastilah ia akan mencegatnya. Tidakkah kalian menyaksikan apa yang ia ucapkan yang artinya kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surah Al-A'raf 17. Mereka tidak mengatakan dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersabar. Bahaya tidak bersyukur dan berterima kasih kepada manusia. Tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada manusia sangatlah berbahaya, sampai-sampai perbuatan ini dicap sebagai bentuk kekafiran. Hanya saja kekafiran yang dimaksud di sini bukanlah kekafiran yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam secara khusus. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wahai para wanita,
bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Seorang wanita yang cerdas di antara mereka berkata, mengapa kami sebagai penghuni neraka yang paling banyak, wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 79 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4003. Di hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, karena mereka kufur. Beliau ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur kepada suami dan mengingkari kebaikan. Andaikan engkau berbuat baik kepada seorang istri sepanjang waktu, kemudian sekali saja ia melihat kesalahanmu, maka ia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 29 dan hadis Muslim nomor 907. Nabi khususkan kufur kepada suami di antara dosa-dosa lain yang begitu banyak karena begitu agungnya kedudukan suami bagi seorang istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang artinya seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya ku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Dan tidaklah seorang istri telah menunaikan hak Tuhannya seluruhnya, kecuali dia telah menunaikan hak suaminya seluruhnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1853 dan hadis riwayat Ahmad nomor 19403. Dua panduan dalam bersyukur kepada manusia yang sesuai syariat. 1. Bersyukur dan berterima kasih tanpa memandang status orang yang memberikannya. Dengan adanya kebaikan dari orang lain, maka harus senantiasa dibarengi juga dengan rasa syukur dan terima kasih. Dikisahkan dari Abu Isa ia berkata yang artinya Ibrahim bin Adam, jika seseorang berbuat baik kepadanya, maka dia ingin sekali membalas dan memberinya hadiah, atau bersikap baik padanya. Abu Isa berkata, suatu saat ia bertemu denganku, sedang aku berada di atas keledai, dan aku sedang menuju Baitul Maqdis, sedangkan dia baru saja membeli apel, kuins, buah persik, dan buah-buahan lainnya seharga 4 danik. Kemudian dia berkata, wahai Abu Isa, saya sangat senang bila engkau mau membawakan ini. Abu Isa melanjutkan, hingga kami melihat seorang wanita tua Yahudi berada di gubuknya, kemudian berkata, saya ingin Anda mengirimkan ini kepadanya. Pernah suatu kali saya melewatinya sedang saya sudah kemalaman, kemudian wanita tua tersebut menyuruhku untuk bermalam di rumahnya. Saya sangat senang bila bisa menghadiahi dan membalas untuk kebaikan yang telah ia lakukan tersebut. Silahkan buka kitab Raudatul Uqala, wa Nuzhatu al-Fudala karya Ibnu Hibban halaman 266. 2. Membalas kebaikan orang tersebut semampunya. Jika tidak mampu, maka cukup dengan memuji dan menyebutkannya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang diberikan kebaikan, maka hendaknya membalasnya. Jika tidak mampu, maka hendaknya menyebut kebaikan itu. Dan siapa yang menyebutnya, maka dia telah bersyukur kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 24593. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.